Halo Sobat Home Credit, di video kali ini kita bahas tentang berapa lama cairnya pembiayaan multiguna atau pinjaman dana home credit. Berapa lama cairnya? Di sini akan kita bahas berapa lama cairnya itu tergantung dari kelengkapan data masing-masing, kevalitan data masing-masing pelanggan setia kita. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Ada 2 pertanyaan yang saya bahas di sini mengenai berapa lama dan kendala-kendala yang dialami oleh pelanggan setia kita. Langsung aja simak video kita ini. Pertanyaan pertama, saya sudah tanda tangan kontrak elektronik dan sudah muncul nomor kontrak. Kira-kira berapa lama ya Kak cairnya ke rekening? Jadi jawabannya yaitu, setelah tanda tangan kontrak elektronik, maka pencairan akan dilakukan di hari yang sama dalam waktu 30 menit maksimal 1 kali 24 jam jika data sesuai. Nah, untuk data sesuai ini artinya tidak ada KTP yang buram, blur, terpotong, patah, ataupun tanggal lahirnya cacat gitu, tanggal lahirnya tercoret, terhapus. Nah, intinya di KTP itu tidak boleh ada yang cacat. Di KTP itu tidak ada yang terhapus ataupun buram. Intinya harus bisa terbaca oleh sistem home credit. Pasti jika itu sudah sesuai, maka dana akan cair di hari yang sama, di hari kerja. Nah, termasuk juga nomor rekening harus sesuai dengan si pemohon. Nah, misalnya nih, si pemohon adalah yang bernama si A. Ternyata dia menggunakan rekening istrinya. Nah, inilah yang menyebabkan tercancel dari pusat. Jadi ini butuh proses lama, verifikasi ulang lagi karena dia kan sudah tidak sesuai dengan persyaratan. Sementara persyaratannya itu yaitu harus menggunakan nomor rekening si pemohon. Oke, pertanyaan yang kedua. Saya sudah ACC tanda tangan kontrak dan udah muncul nomor kontrak yang harus dibayar bulan depan. Tapi keesokan ada notif tidak dapat diproses karena foto KTP patah. Itu gimana ya? Nah, sudah jelas saya infokan di awal tadi bahwasanya pencairan dana itu di hari yang sama jika data sudah sesuai ataupun valid. Nah, validasi data ini di mana data-data ataupun informasi harus jelas. Misalnya mulai dari tanggal lahir, nggak boleh salah ketik. Kadang dia kan itu nge-scan sendiri tanggal lahirnya pas kita foto KTP. Jadi tanggal lahir tidak boleh salah. Untuk selanjutnya yaitu pastikan KTP kamu tidak ada yang patah, buram, blur, tercoret, ada tulisan-tulisan ataupun tinta di KTP itu gitu, ataupun ukir-ukiran lain, ataupun KTP-nya sebagian huruf-hurufnya sudah hilang, itu paling tidak bisa. Karena ini tidak akan bisa divalidasi oleh sistem. Sehingga menyebabkan kontrak yang sudah ditandatangani itu pun bahkan bisa tercancel dari pusat jika tidak ada perbaikan. Nah, pihak pusat bisa melakukan perbaikan jika teman-teman nanti ada perbaikan misalnya buat KTP baru. Nah, tapi barangkali ada teman-teman yang malas buat KTP baru sehingga tidak melanjutkan untuk proses perbaikannya. Nanti di hari ke-16 sejak tanda tangan kontrak, kontraknya itu akan tercancel otomatis dari pusat. Walaupun nanti di aplikasi itu tetap ada kontraknya yang harus dibayar, sebenarnya itu akan tercancel otomatis dari pusat di hari ke-16. Nah, teman-teman gak usah panik jika memang tidak mau perbaikan dokumen ataupun perbaikan data, maka teman-teman sabar aja menunggu hari ke-16 akan tercancel otomatis dari pusat.
Oke, untuk mempercepat pencairan dana, di sini kita akan bahas langkah-langkah cara pengajuan pinjaman dana home credit agar cepat cair dan tidak tercancel dari pusat. Ini adalah merupakan langkah-langkah pengajuan pinjaman di home credit. Pertama, kamu adalah pelanggan setia home credit pastinya ya. Pelanggan setia home credit sudah memiliki riwayat home credit. Nah, bagi kamu pemula, kamu tidak akan mendapatkan penawaran pinjaman karena pinjaman ini hanya khusus buat pelanggan setia home credit yang riwayat pembayarannya lancar. Oke, langkah pertama yaitu install aplikasi My Home Credit. Nah, kamu install aplikasi My Home Credit melalui Play Store ataupun App Store. Nah, kamu bisa daftar. Nah, daftar artinya kamu daftar ulang jika nomor handphone kamu sebelumnya sudah hilang, sudah tidak aktif. Nah, contohnya kamu adalah pelanggan home credit, lancar bayar, tapi nomor handphone kamu yang lama itu, yang terdaftar di home credit itu sudah tidak aktif lagi atau sudah hilang. Jadi kamu perlu daftar ulang. Gak apa-apa didaftar ulang, nanti akun kamu tetap balik kok ke nomor handphone yang ini, yang baru ini. Jadi riwayat cicilan kamu yang sudah pernah lunas ataupun sudah berjalan itu akan balik ke nomor handphone kamu yang baru ini. Atau login jika nomor handphone kamu masih aktif ataupun masih yang lama yang terdaftar di home credit, kamu bisa langsung tinggal login aja. Jika PIN kamu lupa atau password kamu lupa, kamu bisa langsung klik reset PIN. Oke, langkah ketiga, kamu harus cek limit pinjaman. Untuk cek limit pinjaman ada beberapa cara. Pertama, kamu bisa langsung klik link. Nanti kita sediakan linknya di deskripsi. Nah, kamu klik link bisa langsung mengisi data-data yang diperlukan nanti sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang di aplikasi. Pastikan kamu mengisi data sudah benar sesuai dengan di KTP agar tidak memperhambat pencairan dana. Contohnya, perhatikan nicknya, perhatikan tanggal lahirnya, perhatikan semuanya, nama. Atau kamu juga bisa cek limit dengan update pendapatan kamu di halaman depan aplikasi My Home Credit kamu. Nah, langkah keempat, ajukan pinjaman. Nah, setelah dapat limit, kamu akan mendapatkan beberapa limit. Jika kamu mendapatkan limit pinjaman dana atau modal usaha, maka kamu bisa langsung klik gunakan pembiayaan, lanjutkan pengajuan. Jadi kamu akan diarahkan untuk memilih tenor, memilih nominal pinjaman. Kamu akan diarahkan selanjutnya untuk mengisi data-data nomor rekening. Jadi pastikan kamu mengisi nomor rekening sesuai dengan nama kamu. Misalnya peminjam adalah si Ratna. Jadi si Ratna harus menggunakan nomor rekening pribadinya, tidak boleh menggunakan nomor rekening orang lain. Nah, itulah yang bisa menghambat nanti pencairan dana jika menggunakan nomor rekening orang lain. Nah, langkah selanjutnya yaitu kelima, tanda tangan kontrak. Jika sudah disetujui, kamu tinggal tanda tangan kontrak. Notif disetujui atau ditolaknya pengajuan kamu bisa kamu cek di inbox aplikasi kamu ataupun di SMS masuk. Nah, jika sudah disetujui, tinggal klik tanda tangan kontrak. Silakan baca kontraknya hingga kamu akan mendapatkan kode OTP, kode tanda tangan elektronik 6 digit di nomor handphone kamu. Kamu lihat pesan masuk di SMS masuk kamu masukkan kode OTP tanda tangan kontraknya di kontrak tadi. Nah, setelah tanda tangan kontrak berhasil, nah langkah selanjutnya yaitu pencairan dana. Dana akan cair di hari yang sama. Tunggu dalam waktu 30 menit. Jika data sudah benar, sudah lengkap, sudah sesuai dengan persyaratan, maka di hari yang sama dana akan cair. Nah,
maksimal 1 kali 24 jam di hari kerja. Jika dana tidak cair, perlu kamu review lagi apa kesalahan-kesalahan yang kamu buat. Contohnya, kamu bisa review ulang apakah KTP kamu blur, apakah KTP kamu patah, apakah dokumen-dokumen lain tidak sesuai, misalnya tanggal lahir, nik, nama. Oke, ayo simak cara cek limit dan pengajuan pinjaman home credit ini. Nah, pastikan di layar handphone kamu ada tampilan seperti ini, yaitu update pendapatan. Kamu tinggal centang lalu masukkan pendapatan bulanan kamu, klik cek sekarang. Nah, untuk tampilan ini tidak semua handphone dapat. Ini dapat pada pelanggan setia yang mendapatkan penawaran tentunya, dan ini pengguna Android. Oke. Nah, sekarang sudah update pendapatannya, misalnya gajinya 25 juta misal. Ya, kamu harus isi sesuai dengan penghasilan kamu ya, tentunya. Oke, pengajuan kamu berhasil terkirim. Selanjutnya kita menunggu limit. Oke. Setelah terkirim, nah di sini limit kamu sudah muncul, yaitu 24.800.000. Nah, 24.800.000 ini di sini ada dua jenis limit, yaitu belanja di toko 20 juta, belanja modal usaha home credit 20 juta. Nah, pinjaman dana itu yaitu modal usaha home credit. Kamu tinggal klik aja gunakan pembiayaan untuk mengajukan pinjaman home credit. Di sini tinggal klik gunakan pembiayaan, maka kamu akan diarahkan untuk memilih yang namanya tenor, angsuran, dan tujuan pembiayaan, serta di sini kamu bisa memilih berapa nominal, apakah kamu menghabiskan limit kamu atau hanya setengah atau hanya 5 juta aja, bebas. Itu tergantung kebutuhan kamu atau keinginan kamu atau kemampuan bayar teman-teman semua. Oke, selanjutnya klik ajukan sekarang untuk mengajukan pinjaman dananya. Oke, jangan lupa untuk memilih aman, di mana aman ini adalah suatu asuransi yang mengcover apabila terjadi sakit rawat inap, baik itu pelanggan ataupun pasangan sahnya. Jadi apabila terjadi jauh-jauh, misalnya sakit rawat inap mulai dari 1 hari sampai 14 hari si pelanggan, maka dia akan mendapatkan keringanan di mana cicilan home creditnya dibayarkan 1 kali oleh pihak asuransi aman. Nah, untuk aman ini kamu bisa langsung cek video-video kita selanjutnya, video-video kita yang lain. Oke, nah untuk pilih tujuan pembiayaan kamu. Bisa untuk modal usaha, misalnya seperti buka toko ya, ataupun buka usaha seperti bengkel, otomotif, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya klik ajukan sekarang agar kamu mendapatkan hasil dari pengajuan kamu. Jadi untuk hasil pengajuan itu kamu bisa tunggu sekitar 3 menit, karena prosesnya itu hanya 3 menit. Nah, setelah disetujui, kamu bisa langsung tanda tangan kontrak. Jika sudah tanda tangan kontrak, kamu tinggal menunggu dana cair di hari yang sama. Oke teman-teman, sobat home credit semua, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung DM kita melalui Instagram, atau bisa langsung chat WA kita, ada di Instagram. Dan jangan lupa untuk support terus video kita, untuk like, komen, dan subscribe, agar kita lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi penting mengenai kebutuhan-kebutuhan teman-teman semua. Oke, sekian video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.